Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Itu pasti orang yang sudah tinggal di Great Metropolis. Itu adalah realisasi penting. Lagi pula, jika orang bisa tinggal di Great Metropolis, maka kemungkinan besar akan ada banyak individu seperti itu. Dan mereka semua pasti akan menjadi individu yang sangat berbahaya. Jadi, kamu benar-benar berhasil melawan serangan telapak tanganku. Saya tidak menyadari ada orang seperti itu dari dunia fana. Bukankah zaman Dao abadi sudah mulai menurun? Saya sudah berada di jalan kuno menuju dewa selama beberapa ratus juta tahun, tetapi belum mencapai dunia dewa. Mempertimbangkan seberapa banyak saya telah berkembang pada waktu itu, saya berasumsi saya akan benar-benar tanpa paralel di zaman Dao abadi. Tapi di sini Anda datang dan benar-benar berdiri untuk saya teman, silakan datang untuk mengobrol. Suara itu sebenarnya tampak ramah, dan tidak sedikit pun bermusuhan. Adapun Yang Qi, dia terkejut menemukan bahwa ini tampaknya adalah seorang ahli yang telah berjalan di jalan kuno menuju dewa. Tentu saja, itu menimbulkan pertanyaan tentang apa yang dilakukan orang ini di Great Metropolis. Berfokus pada arah suara itu berasal, dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke depan sampai dia melihat dunia di depan di ujung jalan. Itu memiliki 10.000 matahari yang terbakar di langit, menyebabkan cahaya yang berapi-api memenuhi dunia. Adapun energi vital, itu kacau, tetapi diisi oleh lebih dari setengahnya dengan aura api sejati dunia dewa. Itu adalah dunia api, sebuah pesawat keberadaan yang dikhususkan hanya untuk api. Dia melihat roh-roh raksasa yang sangat besar berkeliaran, berdenyut dengan kecakapan bertarung yang tidak lebih lemah dari orang-orang tua di tangga surgawi tanpa kematian. Yang Qi benar-benar terkejut. Tiba-tiba, sebuah suara berbicara dari belakang Yang Qi. Dia berbalik untuk menemukan seorang wanita muda mengambang di belakangnya. Apa? Menurutmu ini aneh? Dia berkata. Kamu tahu, nekropolis ini berasal dari dunia dewa, dan telah hanyut di sepanjang jalan kuno menuju dewa selama puluhan demi puluhan ribu tahun. Saya memasukinya untuk memajukan kultivasi saya dan menjelajahi sedikit, hanya untuk menemukan bahwa itu baru-baru ini kembali ke peradaban Dao abadi. Saat Yang Qi menghadapi wanita itu, komputer fotonik berbicara kepadanya. Bip bip bip, bip bip bip. Penilaian awal menunjukkan indeks kekuatan kira-kira 40. Namun, fluktuasi menunjukkan individu ini memiliki cadangan kekuatan tersembunyi yang tidak terkait dengan harta magis atau basis kultivasi pribadi. Mengingat penambahan ini, indeks kekuatan kompositnya kemungkinan melebihi 40. Penilaian korelatif menunjukkan orang ini bukan ancaman utama. Meskipun mengalahkannya tidak mungkin, dia seharusnya tidak bisa melukaimu. Jadi dia lebih kuat dariku, tapi tidak bisa mengalahkanku. Dalam hal ini, saya kira saya tidak perlu takut. Jika apa yang baru saja dia katakan benar, dia berasal dari jalan kuno menuju dewa, ya. Dia berdiri di sana dengan arogan di kerajaan api, dan saat api membakar di sekelilingnya, api itu tidak masuk ke tubuhnya, tetapi tampaknya dimurnikan oleh medan energi yang mengelilinginya. Dia memiliki aura sedingin es di sekelilingnya yang sepertinya menolak api dan sepenuhnya melindunginya. Apakah kamu seseorang dari zaman purba yang berakhir di jalan kuno menuju dewa, dan menggunakan nekropolis besar untuk mencoba mencapai peradaban Dao abadi? Yang Qi bertanya. Bolehkah aku meminta nama keluargamu yang terhormat dan nama pemberian yang terhormat? Saya Putri Suci Joyflower, katanya dingin. Saya ragu Anda pernah mendengar tentang saya. Seperti yang saya katakan, saya menginjak jalan kuno menuju dewa ratusan juta tahun yang lalu. Yang Qi tahu bahwa orang yang bisa memasuki jalan kuno menuju dewa adalah tipe orang yang berdiri tegak di atas orang-orang sezamannya. Bahkan 4 kaisar pengadilan surgawi tidak pernah memasuki jalan kuno. Faktanya, hanya setelah orang-orang sezaman mereka yang lebih kuat pergi, mereka akhirnya mendirikan pengadilan surgawi. Joyflower Putri Suci ini pastilah seseorang yang memasuki jalan sebelum pengadilan surgawi didirikan, yang berarti, baginya, keempat kaisar bukanlah siapa-siapa. Dahulu kala, ada periode waktu setelah Legiun Dewa menghilang di mana para ahli baru menjadi terkenal. Dan banyak dari para ahli itu berakhir di jalan kuno menuju dewa, di mana mereka masih berjuang untuk mencapai dunia dewa. Di era purba, tak lama setelah Legiun Dewa binasa, jalan kuno menuju dewa menghilang. Itu adalah periode waktu di mana Dragon Fog telah membuka jalan, era di mana sekolah-sekolah Buddhis berkembang pesat. Masa lalu yang purba, masa lalu abad pertengahan, saat ini, masa depan. Kakak sulung secundus berasal dari zaman purba, begitu pula 5 lokapala besar.
Adapun Joy Flower Putri Suci ini, dia pasti berasal dari masa lalu abad pertengahan. Apa sebenarnya yang ingin kau bicarakan denganku? Yang Qi bertanya. Jangan bilang kau ingin cacing baptis itu kembali. Sudah pasti bahwa dia tidak akan senang karena cacing baptisnya diambil, tetapi sekarang setelah dia memilikinya, tidak mungkin dia akan menyerah begitu saja. Jika dia mencoba untuk berkelahi, dia selalu bisa pergi begitu saja. Dia tidak ingin membuang energi yang sebenarnya untuk melawannya. Kamu kuat, aku akan memberimu itu, katanya. Aku tahu itu, meskipun kamu sedikit lebih lemah dariku, jika kita akhirnya bertarung, kita berdua mungkin akan terluka. Dan apa gunanya itu di jalan kuno menuju dewa, tidak ada gunanya membuat musuh bebuyutan. Mengapa kita tidak bergabung jelajahi rahasia yang tak habis-habisnya dari Great Necropolis bersama-sama? Ketika dia berbicara, suaranya sepertinya tidak mengandung sedikit emosi, seolah-olah dia benar-benar tidak peduli sama sekali bahwa Yang Qi telah mengambil cacing baptis yang dia besarkan. Aneh, mengingat dia tahu dia pasti menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk hal itu. Apa maksudmu rahasia yang tidak ada habisnya? Bukankah Anda baru saja mengatakan Necropolis besar melayang di jalan kuno menuju dewa selama puluhan demi puluhan ribu tahun? Mengingat berapa banyak waktu yang telah berlalu, bukankah kamu sudah menjelajahi tempat ini secara menyeluruh? Apa gunanya bekerja sama? Yang Qi sangat ingin tahu mengapa Necropolis besar muncul, dan apa sebenarnya isinya. Bahkan aku tidak yakin persis apa itu Great Necropolis. Lagi pula, aku belum pernah ke dunia dewa. Basis kultivasi saya tidak cukup tinggi, dan saya hanya bisa melangkah sejauh ini di sepanjang jalan. Namun, saya tahu bahwa Necropolis besar berisi keilahian tanpa kematian, yang ditinggalkan oleh dewa-dewa mati yang akhirnya dikubur di sini. Karena sifat dari pekuburan, keilahian itu tidak akan pernah pudar. Ada banyak ahli lain dari jalan kuno menuju dewa di sini di Necropolis besar, mencarinya. Siapapun yang menemukannya akan dengan cepat maju menuju kenaikan dewa, menjadi sangat kuat sehingga semua orang di dalamnya akan menjadi seperti serangga yang dapat direduksi menjadi abu dalam sekejap mata. Banyak ahli lain, Yang Qi berpikir, terkejut. Tidak ada yang tahu seberapa jauh jalan kuno menuju dewa membentang, tetapi semakin lebar seiring berjalannya waktu. Menurut rumor, dunia dewa telah berakhir, dan mereka yang mencapainya dapat mencapai tingkat yang sama dengan legiun dewa. Tak perlu dikatakan bahwa setiap ahli di jalan akan menjadi individu yang sangat kuat yang akan membuat 4 kaisar pengadilan surgawi tampak seperti anak-anak. Putri Suci Joy Flower ini membuktikan hal itu. Tentu saja, begitu Yang Qi adalah kaisar agung yang sebenarnya, dia pasti akan bisa menghancurkannya. Saya dapat mengatakan bahwa Anda sangat kuat, katanya, jadi jika kita bekerja bersama, kita pasti akan memiliki kesempatan untuk menemukan keilahian tanpa kematian. Jika Anda tidak mau, tidak apa-apa. Ingat saja, ada banyak bahaya di Great Necropolis, dan aku bukan orang terkuat di sini. Saya akan mengatakan saya di suatu tempat di tengah. Ada beberapa ahli di sekitar yang 10 kali lebih kuat dariku. Selain itu, ada ekspresi keinginan abadi dari dewa yang binasa di kedalaman Necropolis. Hal-hal seperti itu dapat dengan mudah menghancurkan orang-orang seperti Anda dan saya. Satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan keilahian adalah bekerja sama. Bahkan, kami berdua mungkin tidak cukup. Kami mungkin perlu merekrut lebih banyak orang untuk membantu. Baik, jika Anda ingin bekerja sama, maka baiklah. Bisa sangat berbahaya untuk membentuk aliansi dengan orang asing. Lagi pula, Anda tidak pernah tahu kapan mereka akan mencoba menusuk Anda dari belakang. Tapi dia selalu bisa melarikan diri ke Myriad Worlds Monarch Chart, jika diperlukan. Selain itu, dia telah menjadi bagian dari aliansi sementara yang cukup dalam hidup untuk mengetahui untuk waspada terhadap pengkhianat. Jika ada, dia mungkin orang yang tiba-tiba menyalahkan sekutunya. Bukankah kamu mengatakan kamu telah menjelajahi Great Necropolis selama 10.000 tahun? Dia bertanya. Kamu pasti memiliki gagasan yang cukup bagus tentang keadaan umum di sini. Pikiran menjelaskan kebetulan, ada armada kapal perang dari dunia masa depan agak jauh di belakangku. Jika kita bekerja sama, kita mungkin bisa mengalahkan mereka. Saya melihat armada itu, katanya. Dan aku juga melihatmu melawan mereka. Tidak akan mudah untuk menangani mereka. Selain itu, saya tidak punya daging sapi dengan mereka. Dan jika Anda mencoba membunuh mereka, itu bisa memancing respons dari salah satu magister mereka. Semua magister memiliki basis kultivasi yang tak terduga dan jauh melampaui apapun yang bisa saya tangani. Hanya masalah waktu sampai mereka datang ke Necropolis besar. Singkat cerita, mereka adalah musuhmu, bukan milikku. Dengar, selama Anda bergabung dengan saya,
saya akan menjelaskan semua yang saya tahu tentang tempat ini kepada Anda. Misalnya, kerajaan api tempat kita berada sebenarnya dibangun di atas tulang dewa api dari dunia dewa. Dewa api katanya terkejut. Dia membuka mata tuannya dan melihat alam eksistensi yang sangat besar terbentang, dengan api yang begitu panas sehingga akan membunuh bahkan Kaisar Agung. Bagaimana jika ada keilahian tanpa kematian yang tersembunyi di sini? Tidak mungkin, kata Putri Suci Joyflower. Dewa api itu hanyalah dewa kecil, dan hanyalah benda pemakaman yang dikorbankan. Konon, harus ada jiwa dewa yang tak pernah mati di kedalaman tempat ini. Jika Anda mendapatkannya, Anda mungkin bisa memperbaikinya menjadi inkarnasi di luar tubuh, yang pasti akan memberi Anda dorongan besar dalam kekuatan. Ah, benarkah kata Yang Qi? Dia mengaktifkan sistem penilaian kekuatan dan menggunakannya untuk memindai kedalaman kerajaan api. Bip bip bip, bip bip bip, bahaya, bahaya ekstrim, entitas tidak dikenal terdeteksi, jiwa seorang dewa, indeks kekuatan 105. Luar biasa, pikir Yang Qi. Jiwa dewa itu memiliki indeks kekuatan 105 itu benar-benar menantang surga. Tiba-tiba, Yang Qi menyadari bahwa, sebelum datang ke Great Necropolis, dia sama sekali tidak mengetahui apa itu ahli sebenarnya. Kekuatan gabungan dari dunia masa depan dan Mevok hanya memiliki indeks kekuatan ratusan, dan itu tidak seperti apa-apa. Bahkan pasukan dengan 10.000 tentara akan dengan mudah dihancurkan di hadapan seseorang dengan kekuatan super. Tetapi jika dia bisa mendapatkan kekuatan dari jiwa dewa itu, dia akan cukup kuat untuk mengalahkan Putri Suci Joyflower ini dan armada dunia masa depan. Sayangnya, jiwa dewa itu memiliki indeks kekuatan lebih dari 100. Bahkan bekerja bersama, bisakah kita benar-benar menerimanya? Dia menggelengkan kepalanya. Sepertinya terlalu berisiko. Apa maksudmu indeks kekuatan lebih dari 100? Putri Suci Joyflower bertanya, jelas bingung. Saya punya cara untuk menganalisis tingkat daya. Kaisar Agung di tangga kekosongan sejati memiliki indeks kekuatan 1. Indeks kekuatan Anda adalah 40, dan saya dapat mengatakan bahwa Anda memiliki beberapa cadangan daya tersembunyi. Adapun saya bisa mencapai sekitar level 40 juga. Tapi jiwa dewa ini lebih dari 100. Apakah kamu melihat masalahnya? Putri Suci Joyflower tampak semakin terkejut ketika Yang Qi menjelaskan masalah indeks kekuatan kepadanya. Cara Anda menganalisis kekuatan tampaknya sangat mirip dengan peradaban ilmiah dan teknologi kuno. Jangan bilang kamu punya sistem penilaian kekuatan Cruiser of Civilization. Iya, jawabnya, matanya berkilauan. Aku baru saja mencurinya dari armada dunia masa depan. Ini memiliki fungsi lain juga. Misalnya, ia dapat menganalisis aliran daya di Great Necropolis dan memisahkannya untuk digunakan secara terpisah. Penjelajah peradaban bisa melakukan itu. Dia jelas terkejut dengan pengungkapannya. Iya, sebenarnya, saya ingin tahu tentang itu. Tampaknya bagi saya bahwa siapapun yang menyerap energi vital mentah dari tempat ini akan terluka atau terbunuh. Jadi bagaimana Anda tetap hidup di sini? Dari apa yang dia tahu, Putri Suci Joyflower ini sepertinya menghirup energi vital dan menyimpannya di dalam dirinya. Jika dia benar-benar bisa mengasimilasinya, itu akan menakutkan. Saya dapat menyerap energi vital, tetapi itu membutuhkan banyak usaha. Setiap napas yang saya ambil perlu disempurnakan dalam tungku pil untuk mengusir kotorannya sebelum saya dapat menyerap kekuatan di dalamnya. Dan tingkat konversinya sangat buruk. Sebagai perbandingan, mereka seperti dua pemilik tambang. Salah satunya hanya mengekstrak tanah dari tambang mereka, yang lain mengekstraksi emas. Keduanya tidak bisa dibandingkan. Yang Qi mampu membagi berbagai jenis energi vital, dan menyisihkan yang berbahaya untuk menempa senjata dan harta. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh latihan pernapasan biasa. Sebaliknya, metode Joyflower Putri Suci melibatkan banyak kerja keras, dan tidak terlalu efisien. Sekarang lebih dari sebelumnya, dia menyadari manfaat yang akan datang dari bermitra dengan Yang Qi. Saya dapat memberi Anda perangkat yang akan menghasilkan hasil serupa, membantu Anda menyerap energi vital lebih cepat. Ingin jika kita akan bekerja sama, wajar saja jika aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Dia mengulurkan tangannya dan beberapa aliran cahaya berkumpul di sana, menciptakan sesuatu yang tampak seperti cakram, berputar-putar dengan hukum magis dan kedalaman legiun dewa. Dia menyerahkan cakram itu kepada Putri Suci Joyflower, yang memeriksanya sejenak sebelum mengirimkan energi sejati ke dalamnya. Itu segera mulai menarik energi vital di sekitarnya dan mengekstraksi kekuatan esensi murni para dewa. Hampir segera, energi vital mulai mengalir dengan cepat melalui Putri Suci Joyflower. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan jelas, seolah-olah beban besar telah diangkat dari pundaknya.
Sekarang tidak perlu upaya seperti itu baginya untuk mengasimilasi energi vital di sekitarnya. Ini luar biasa, katanya. Ini tentu menghilangkan banyak tekanan dari saya. Saya pikir sekarang kita benar-benar memiliki kesempatan untuk mengambil jiwa dewa itu. Hal utama yang saya khawatirkan adalah bagaimana menghadapi energi dewa yang menyala-nyala di sana. Jika sedikit saja masuk ke tubuh kita, kita bisa dibakar hidup-hidup. Tetapi dengan perangkat ini, kita seharusnya tidak mengalami masalah sama sekali. Yang Qi mengerutkan kening. Apakah kamu mengatakan kamu sudah mati untuk mendapatkan jiwa itu? Mungkin kita bisa turun ke sana dan mengambilnya. Tapi apa kau yakin kita bisa mengasimilasinya? Itu akan datang dengan manfaat, benar, tetapi itu juga akan sangat berbahaya. Sepertinya, kamu telah memperhatikan bahwa aku mengolah seni energi es yang dingin. Ini disebut Grand Frigate mendalam Netherworld Ultimate Yin God Energy. Itu ditinggalkan oleh Dewa Ultimate Yin di zaman kuno. Saat ini, saya telah mencapai titik di mana satu-satunya cara saya dapat membuat kemajuan adalah dengan jiwa dewa itu. Tentu saja, aku akan memastikan kamu mendapat manfaat juga. Setelah saya mendapatkannya, kita dapat bekerja pada kultivasi kita bersama, dan Anda pasti akan membuat kemajuan. Sepakat dengan menggabungkan Grand Frigate Profound Netherworld Ultimate Yin God Energy dengan energi dewa dalam jiwa dewa yang berapi-api itu, menurutku indeks kekuatan kita mungkin akan melampaui level 100. Dan itu akan membuat lebih mudah bagi kita untuk mendapatkan keilahian. Anda harus tahu bahwa Great Necropolis sangat besar, dan ada jalan di mana-mana. Menemukan lokasi kemahadewaan yang kita cari tidak akan mudah. Namun, saya sudah tahu beberapa lokasi di mana dewa kecil dimakamkan, dan kami pasti bisa mendapatkan keuntungan dari keilahian mereka. Aku terlalu lemah untuk melakukan itu sendiri sebelumnya. Tetapi dengan jiwa dewa ini, kita seharusnya tidak memiliki masalah. Yang Qi mempertimbangkan proposal tersebut dan memutuskan bahwa itu adalah ide yang bagus. Dia juga bisa mendapat banyak manfaat dari keilahian dewa kecil. Bagaimanapun, kemajuannya di tangga surgawi tanpa kematian akan jauh, berkali-kali lebih sulit daripada orang-orang tua lainnya, dan akan membutuhkan lebih banyak kekuatan. Tidak ada kekuatan lain di dunia yang akan membantunya mencapai tingkat Kaisar Agung secepat keilahian. Kalau begitu mari kita mulai menaklukkan kerajaan api ini, kata Putri Suci Joyflower. Itu semua dibangun di sekitar fondasi jiwa dewa-dewa api dan telah melahirkan pasukan roh raksasa berbasis api, yang tidak bisa kita anggap enteng. Itu seharusnya tidak menjadi masalah, kata Yang Qi. Dia melambaikan tangannya dan ular tua kekacauan primal muncul. Aku akan menyerap energi intisari api saat kamu memimpin jalan menuju jiwa dewa. Apa Putri Suci Joyflower berkata? Itu adalah jimat Raja Surga Devourer. Anda mengumpulkan semua 3000 itu berarti Anda dapat membuat proyeksi Raja Surga Devourer yang sebenarnya. Tapi bukankah itu berarti Anda membangunkan kehendaknya sepanjang sejarah? Banyak orang telah mengumpulkan jimatnya, tetapi setiap jimat tambahan mengandung lebih banyak keinginannya, dan kebanyakan orang akhirnya kesurupan dan berubah menjadi monster. Jimat itu berasal dari Dao Iblis. Yang Qi tidak memberikan penjelasan. Lagi pula, jika dia tidak menggunakan segel Legiun Dewa untuk menekan kehendak Raja Surga Devourer, dia kemungkinan besar akan menjadi iblis. Saya punya cara saya sendiri, katanya. Bagaimanapun, jangan khawatir. Lihat saja saat aku menyerap api ini. Dengan pikiran, dia mengirim ular tua kekacauan awal untuk mulai melahap api. Raungan kemarahan meletus dari roh-roh raksasa saat mereka bergegas maju untuk mempertahankan kerajaan api. Namun, Yang Qi hanya menuangkan lebih banyak energi sejati ke ular tua kekacauan primal, memungkinkannya untuk melahap mereka. Pusaran api besar muncul saat roh-roh raksasa itu jatuh ke perut ular itu. Segera, ular raksasa itu tidak memiliki warna kekacauan awal, tetapi malah menjadi merah seperti api. Jelas, kekuatan api itu begitu kuat sehingga ular itu tidak bisa menghancurkannya. Kekuatan keseluruhan ular itu terkait dengan basis kultivasi pengguna, jadi sampai Yang Qi mencapai tingkat yang lebih tinggi, apa yang bisa dia lakukan relatif terbatas. Dan jika dia mendorong mereka terlalu jauh, ada kemungkinan jimat itu bisa runtuh dari kekuatan, dan bahkan mungkin dihancurkan. Jimat sudah mulai tertekuk di bawah tekanan untuk apa Yang Qi menggunakannya. Melihat apa yang terjadi, ekspresi Yang Qi berkedip, dan aliran vitalitas Saripati keluar darinya, bersama dengan beberapa darah dari satu dewa. Ledakan, gelombang kejut diluncurkan yang menyebabkan Putri Suci Joyflower gemetar. Pada saat yang sama, raungan kemarahan meletus dari dalam jimat, tampaknya berasal dari dunia dewa itu sendiri. Kemudian keinginan kuat Raja Surga Devourer melonjak, keinginan yang bisa melahap legiun para dewa.
Ular tua kekacauan primal tiba-tiba tumbuh 100 kali lebih besar dari sebelumnya. Taringnya panjang dan berkilau, dan ketika membuka mulutnya, itu seperti lubang hitam yang bisa menyedot apa saja. Saat raungan kemarahan Raja Surga Devourer terus bergema, pusaran besar energi sejati pemakan surga muncul. Yang Qi telah membuka kemampuan lain dari jimat Raja Surga Devourer, The Heaven Devouring Tempest. Fungsi pertama dari jimat adalah untuk menghasilkan energi sejati yang melahap surga. Yang kedua adalah mengambil energi sejati itu dan mengubahnya menjadi ara pemakan surga. Yang ketiga adalah mengambil ara itu, menghancurkannya, dan menciptakan tempest yang melahap surga, yang dapat menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya dan menjadi kesengsaraan besar bahkan bagi legiun para dewa. Ketika Raja Surga Devourer berada di dunia dewa, tidak mungkin untuk mengatakan berapa banyak kerajaan yang telah dia lahap dengan bantuan Heaven Devouring Tempest. Dewa kecil, umum, agung, sempurna, dan sempurna semuanya telah jatuh ke dalamnya. Hanya Dewa Paramon yang memiliki kesempatan untuk membela diri. Segera setelah Heaven Devouring Tempest menyapu, kerajaan api hancur, dan aliran energi api mulai mengalir menuju Yang Qi. Beberapa saat kemudian, Putri Suci Joyflower melihat bahwa api itu menyatu menjadi bentuk cincin di jari Yang Qi, cincin api yang jelas merupakan benda dewa. Mengejutkan, orang ini sendirian menyerap seluruh kerajaan api ini. Dia bahkan mengambil kekuatan dewa yang berapi-api dan menggunakannya untuk membuat cincin. Dan cincin itu jelas merupakan item dewa yang berkali-kali lebih kuat daripada item dewa biasa. Yah, aku tidak bisa duduk-duduk melakukan apa-apa di sini. Palem Yin Ultimate Netherworld yang mendalam. Putri Suci Joyflower mengirimkan aliran energi dingin yang menyerupai naga dingin, yang membelah api dan memungkinkannya untuk masuk lebih dalam ke api. Meninggal dunia, telapak tangan berbentuk naga tiba-tiba menabrak sesuatu yang sangat besar di dalam api, menyebabkan raungan kemarahan bergema. Siapa kamu, siapa yang berani membangunkan jiwa dewa? Siapa yang berani mencemarkan nama baik raja yang sedang tidur? Siapa yang berani menyerang legiun para dewa? Dewa iblis yang sangat besar dan berapi-api muncul, setinggi 3000 meter, duduk di atas tahta api. Gelombang tangannya mengirimkan jutaan naga api yang menabrak naga dingin Putri Suci Joyflower, menghancurkannya dan mengubahnya menjadi uap air. Basis budidaya Putri Suci Joyflower jauh di atas Yang Qi. Dia telah lama melakukan perjalanan di jalan kuno menuju dewa, dan mengolah energi Dewa Yin Ultimate Yin Agung Frigid mendalam Netherworld. Bahkan embusan napasnya yang biasa saja bisa membekukan seluruh dunia abadi peringkat ke-33 atau mengubah kekacauan utama menjadi kerajaan es yang sangat dingin. Faktanya, dia bisa memanfaatkan esensinya untuk secara langsung menciptakan dunia abadi peringkat 33 jika dia mau. Tapi raksasa berapi-api ini telah menghancurkan naga dinginnya dengan satu gerakan, yang menimbulkan pertanyaan tentang basis kultivasi seperti apa yang dimilikinya. Manusia yang lemah. Saya mungkin telah binasa, tetapi saya adalah roh dan jiwa dewa. Beraninya kau membangunkanku dari tidurku. Beraninya kau mengganggu pikiranku. Kalian berdua harus mati 1000 kematian, dan dibuang ke neraka untuk menderita siksaan dan hukuman tanpa akhir. Raksasa besar itu menyusut hingga seukuran orang biasa, mahkota duri berapi di kepalanya. Dalam kemarahannya, dia tampak seperti seseorang yang amarahnya seperti api yang bisa membakar surga. Jelas, raksasa ini jauh lebih kuat daripada Kaisar Agung Ragevire Broilheaven. Tarian Dewa Api yang kacau. Marah pada bagaimana Yang Qi menyerap kekuatan api, raksasa itu menerjang ke depan dalam serangan, mengirimkan koridor api bergegas ke depan. Mereka adalah koridor yang berasal dari kerajaan para dewa, dan bergerak sangat cepat sehingga bahkan sayap kebebasan Yang Qi tidak dapat menandingi mereka dalam hal kecepatan. Oh, sebelum Yang Qi bisa bereaksi, dia dipukul dan dikirim terbang kembali ke jalan di luar, diliputi api. Kulitnya mendesis dan rambutnya hangus, berubah menjadi asap yang melayang di sekelilingnya. Dia baru saja dipukul dengan pukulan yang hampir cukup kuat untuk mencabik-cabiknya, meninggalkan meridiannya dipenuhi dengan api hebat yang mengancam akan membakarnya dengan cepat menjadi hanya sekam. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, dia didorong ke ambang kematian. Brengsek, sistem genetik, sembuhkan aku. Dia segera memanfaatkan kekuatan Cruiser of Civilization, yang mengirimkan ledakan kekuatan ke dalam dirinya yang menyembuhkannya dan memulihkan meridiannya. Kulitnya berubah menjadi kristal dan tembus cahaya saat rambutnya tumbuh kembali, menjadi seperti air terjun hitam di belakangnya. Apa gumam jiwa dewa yang berapi-api? Dia baru saja bersiap untuk menyerang Putri Suci Joyflower ketika, yang sangat mengejutkan, Yang Qi bangkit kembali, auranya benar-benar utuh. Terlepas dari pukulan menakjubkan yang baru saja dia terima, dia masih memiliki kekuatan hidup.
Kau belum mati, penghujat, tapi aku memukulmu dengan Chaotic Dance of the Fire God. Bagaimana Anda bisa lolos dari kematian? Jiwa dewa tidak bisa mempercayainya, dan sekali lagi bergerak. Dia bergerak begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa menandingi kecepatannya, mengulurkan tangannya untuk memanggil jaring api yang mencakup seluruh langit dan bumi saat itu mengenai Yang Qi. Api yang mengamuk memenuhi langit luas. Itu adalah serangan telapak tangan yang bisa mengubah kekacauan utama menjadi api yang mengamuk, dan cukup kuat untuk menghancurkan dunia abadi peringkat 20 dalam sekejap mata. Faktanya, hanya karena mereka bertarung di Great Necropolis, dia bisa menggunakan teknik telapak tangan ini. Di luar, itu akan menciptakan reaksi bencana di dalam kekacauan utama, mengubah segalanya menjadi debu. Tidak terpengaruh, Yang Qi menggunakan Engine of the One God dan sejumlah besar kekuatan yang telah dia bangun di dalamnya. Kemudian dia mengulurkan tangannya, menggambar seni energi dari salah satu dari 72 raja, Raja Pembeku Neraka, yang seni yin dan dinginnya yang sangat kuat dapat membekukan neraka. Itu adalah seni yang mengandung makna tertinggi dari yin yang dingin, dan untuk mengolahnya diperlukan rekan yang panas untuk dapat mencapai tingkat pencerahan tertinggi. Hanya dengan menarik energi sejati yang tertinggi, seseorang dapat menghasilkan energi sejati yin tertinggi. Bekukan dan segel makrokosmos, yin dan yang saling bertabrakan, dan Yang Qi terus memanfaatkan kekuatan mesin satu dewa, mengisi setiap pukulan dengan kekuatan penguasa peradaban kuno, yang merupakan raja terpenting di antara para dewa. Tuan yang berdaulat sendirilah yang merupakan asal mula hati ini, dan begitulah cara dia mampu meniru satu dewa. Darah satu dewa dan mesin satu dewa bekerja dengan sempurna bersama-sama, dan dalam sekejap mata, serangan jiwa dewa yang berapi-api dihentikan di jalurnya. Api mengamuk di sekitar Yang Qi, namun dia menekannya dan mencegah jiwa dewa menekan serangan itu. Putri Suci Joy Flower, teriaknya, benda ini sangat kuat. Jika Anda memiliki sesuatu yang Anda tunda, sekaranglah saatnya untuk menggunakannya. Kalau tidak, energiku yang sebenarnya akan habis dan rencana kita akan gagal. Dia yakin bahwa Putri Suci Joy Flower tidak akan menyetujui usaha ini jika dia tidak memiliki beberapa kartu truf untuk diandalkan. Orang ini luar biasa. Aku tidak percaya dia bisa bertukar pukulan dengan jiwa dewa seperti itu. Jika dia berusaha sekuat tenaga, dia mungkin akan melampaui saya, bukan? Sambil menggertakkan giginya, dia menghasilkan kristal es heksagram seukuran tangan. Itu pada dasarnya adalah kepingan salju yang indah yang berdenyut dengan energi dingin yang tak ada habisnya, di mana ada proyeksi seorang wanita muda seputih salju yang dikelilingi oleh badai salju yang lembut. Gigi Yang Qi mulai bergemeletuk dan getaran menjalari dirinya saat dia dikelilingi oleh energi dingin. Apa itu, pikirnya, kaget saat melihat anggota tubuhnya tiba-tiba melambat secara signifikan. Untungnya, efeknya lebih buruk bagi jiwa dewa yang berapi-api. Tidak peduli bagaimana dia memukul atau bergerak, es yang dingin terus menumpuk di atasnya, menusuk ke dalam dirinya dan perlahan-lahan menyegel kesalehannya yang tak pernah mati. Orang ini menolak penyegelan. Putri Suci Joy Flower berpikir dengan kaget. Harta magis yang baru saja dia gunakan adalah sesuatu yang dia ambil di jalan kuno menuju dewa, sebuah fragmen vitalitas intisari dari Dewi Utama Yin Ultimate Netherworld kuno yang mendalam. Kepingan salju itu tidak mengandung keilahian, tapi itu mendekati level itu. Dan ledakan energi dingin sementara yang bisa dilepaskannya sudah cukup untuk menyegel jiwa dewa yang berapi-api. Namun, dia harus bertindak cepat, dan menyegel jiwa dewa sebelum menyadari apa yang terjadi. Jika dia gagal, akibatnya bisa fatal. Bentrokan Yang Qi dengan jiwa dewa adalah kesempatan sempurna baginya untuk bertindak, persis seperti yang dia lakukan. Rencananya adalah untuk menyegel Yang Qi bersama dengan jiwa dewa, hanya untuk menemukan bahwa, yang membuatnya sangat bingung, dia mencegah efeknya. Desir, saat efek kepingan salju membeku dan menyegel jiwa dewa, Yang Qi menjentikkan lengan bajunya dan menyedot jiwa ke dalam. Dalam sekejap mata, itu tidak terlihat dimanapun. Jiwa dewa telah sepenuhnya ditekan. Dia melihat ke arah Putri Suci Joy Flower. Apa yang sedang kamu lakukan? Serunya, kau mengambil semuanya untuk dirimu sendiri. Tanda seru, dengar? Vitalitas intisari dari Profound Netherworld Ultimate Yin Goddess hanya dapat menekan jiwa dewa yang berapi-api selama beberapa jam. Setelah efeknya habis, jiwa dewa akan membebaskan diri dan membakar semua yang ditemuinya. Mencoba mengendalikannya sendiri sangat berbahaya. Bahkan jimat Raja Surga Devourer tidak cukup untuk menghadapinya, terutama mengingat basis kultivasimu yang rendah. Bahkan dewa kecil tidak dapat sepenuhnya menggunakan jimat itu. Aku bisa menekan kehendak Raja Pemakan Surga, kata Yang Qi, ekspresi muram berkedip di matanya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa menangani jiwa dewa yang lemah seperti ini?
Ketika Anda menggunakan vitalitas intisari barusan, apakah Anda benar-benar mencoba menyegel saya bersama dengan jiwa dewa mencoba menusukku dari belakang? Tampaknya bagi saya bahwa Anda memiliki beberapa niat membunuh yang mengintai di dalam hati Anda. Saya setuju untuk bekerja sama dengan Anda dengan itikat baik, tetapi sekarang tampaknya Anda memiliki niat buruk selama ini, dan berharap untuk menyegel dan mengasimilasi saya. Curi harta magisku. Putri Suci Joyflower tiba-tiba terlihat sangat canggung. Sebelum dia bisa mengatakan apapun sebagai tanggapan, tawa cabul dan terkekeh memenuhi area itu. Jadi, disinilah kamu bersembunyi, Putri Suci Joyflower. Mencoba menaklukkan jiwa dewa itu apa? Menurut Anda mengasimilasi itu akan memungkinkan Anda menggabungkan yin dan yang, dan dengan demikian memajukan seni energi Anda. Apakah itu rencanamu untuk melarikan diri dariku? Sejak pertama kali aku melihatmu di jalan kuno menuju dewa, aku tahu bahwa aku akan menjadikanmu milikku suatu hari nanti. Menanggapi suara menusuk yang baru saja berbicara, wajah Putri Suci Joyflower jatuh. Meskipun suara pria itu sepertinya berbicara tepat di telinganya, dia sebenarnya cukup jauh. Dari apa yang kita tahu, pria ini tidak lebih lemah dari jiwa dewa berapi-api yang mereka hadapi. Bip bip bip, bip bip bip, kurung siku tutup. Tiba-tiba, sistem penilaian kekuatan mulai berbicara. Peringatan, peringatan, bentuk kehidupan yang sangat kuat terdeteksi. Indeks kekuatan 130, 135, 140. Mengejutkan, kekuatan terus meningkat sampai lebih dari 150. Cepat, lari. Putri Suci Joyflower berkata, ekspresinya ketakutan. Kita bisa khawatir tentang rasa terima kasih dan dendam setelah kita keluar dari sini. Orang ini adalah pendeta muda dari salah satu kekuatan terkuat di jalan kuno menuju dewa, Basilika liar leluhur. Dia sudah lama mengejarku. Dia kejam, dan pasti akan membunuhmu bersamaku. Seluruh alasan saya membutuhkan jiwa dewa itu adalah untuk membela diri melawannya. Yang Qi mengangguk. Kalau begitu, tentu, ayo pergi dari sini. Segalanya berbeda sekarang karena yang kita tahu beberapa ahli di Great Necropolis datang dari jalan kuno menuju dewa. Jelas, mereka adalah ahli menakutkan yang telah berlatih kultivasi selama jutaan dan jutaan tahun, dan hampir sekuat legiun dewa. Digambarkan oleh indeks kekuatan, dewa kecil akan berjumlah sekitar 10.000. Dengan kata lain, begitu seseorang memiliki indeks 10.000 atau lebih tinggi, seseorang akan berada di level dewa. Hanya seseorang yang sekuat 10.000 kaisar agung yang disatukan akan mampu menjangkau dan menyentuh tahta tanpa kematian. Di dunia abadi, orang dengan indeks kekuatan di atas 10 sangat langka hingga tidak pernah terdengar. Yang Qi berusia 36, yang menempatkannya pada posisi untuk menghancurkan apapun di bawah langit, memimpin Liga Pertahanan Dao, dan mengambil semua takdirnya tanpa persaingan. Tetapi para ahli di jalan kuno menuju dewa adalah cerita yang sama sekali berbeda. Mereka telah mengerjakan kultivasi mereka lebih lama, dan cukup kuat untuk mengguncang langit dan bumi. Faktanya, orang-orang di sekitar level Holy Dater Joyflower bukanlah hal yang aneh sama sekali. Dikatakan bahwa beberapa orang di jalan kuno menuju dewa memiliki indeks kekuatan ratusan, atau bahkan ribuan. Meskipun orang-orang seperti itu sebenarnya bukan dewa, mereka sangat dekat dengan level itu. Naik dari level manusia ke level dewa sulit dijelaskan. Konon, Yang Qi yakin bahwa begitu dia berdiri di tangga ke-9 dari tangga surgawi tanpa kematian, indeks kekuatannya sendiri mungkin akan mendekati 10.000. Suara mendesing. Tidak berhenti sejenak, Yang Qi meraih Putri Suci Joyflower dan melaju ke jalur terdekat. Di kedalaman Great Necropolis, ada jalan ke sana kemari, membuat tempat itu menjadi labirin besar. Itu pasti tampak seperti tempat di mana seseorang bisa tersesat dan tidak pernah melarikan diri. Terkadang Yang Qi bahkan mendapat sensasi bahwa tata letaknya berubah seiring berjalannya waktu. Ada juga formasi mantra yang membingungkan 5 fase dan ruang terbalik dan elemen, membuatnya semakin tidak mungkin untuk menemukan jalan. Bahayanya sudah jelas. Namun, Yang Qi memiliki Myriad Worlds Monarch Chart, jadi dia tidak khawatir. Bagan itu bisa melampaui semua labirin, jadi dia bisa menggunakannya untuk kembali ke Liga Pertahanan Dao kapanpun dia mau. Saat ini, dia masih terhubung dengan klon pembunuh abadinya, jadi jika sesuatu terjadi di rumah, dia bisa langsung kembali. Dan harta apapun yang dia temukan di sini di Great Necropolis juga dapat dikirim kembali untuk memperkuat Liga. Selain cloningnya, dia memiliki Patriark Analis, yang kebenaran, yang Mahanata, yang Misteri, yang Never Ending, dan yang Unrestrained untuk menjalankan sesuatu, semuanya adalah Kaisar Agung. Tentu saja,
Tiruannya memegang kursi tanggung jawab tertinggi, dan sekarang berada di tangga minor ketujuh dari tangga surgawi tanpa kematian. Selain itu, dia terus mendapat manfaat dari iman dan takdir yang mengalir ke dalam dirinya. Dia saat ini memiliki lingkaran cahaya besar yang bersinar di sekitar kepalanya, karena itu, bukti peningkatan kekuatannya yang konstan. Tidak akan lama sebelum klon itu juga seorang Kaisar Agung. Dalam hal kekuatan, dia sudah lebih kuat dari Kaisar Agung. Indeks kekuatannya kira-kira 4 atau 5. Kemunculan Great Necropolis akan sepenuhnya mengubah dunia abadi, kata Patriark Analis, mengerutkan kening. Sebelumnya, sepertinya Liga Pertahanan Dao akan menjadi dominan. Semakin banyak orang berbondong-bondong ke kami, dan kami menciptakan zaman Dao abadi yang baru. Tapi sekarang, Great Necropolis akan membawa banyak perubahan tak terduga. Kita akan memasuki era pahlawan baru, dan yang kita tahu, akan ada ahli dari jalan kuno menuju dewa yang kembali. Dan siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan? Aku bertanya-tanya bagaimana dunia dewa akan bereaksi. Apakah tindakan akan diambil? Setidaknya kami memiliki keuntungan karena penguasa liga ada di sana untuk menyelidiki sendiri. Hampir segera setelah dia selesai berbicara, bagan Raja Myriad Worlds terbuka di atas klon pembunuh abadi dan aliran kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun, mengisi kuil dewa operasi surga Dao dalam bentuk pilar kokoh. Pilar kekuasaan sangat besar, dan semuanya bergetar dengan kekuatan dewa. Ini adalah berbagai jenis energi vital yang telah saya kumpulkan di sini di Great Necropolis. Gunakan mereka untuk membuat senjata, pil obat, dan formasi mantra untuk tujuan menuju kenaikan dewa dan mengubah Liga Pertahanan Dao menjadi tempat seperti kerajaan para dewa. Memahami, saya akan terus mengirimkan energi vital seperti ini kepada Anda, dan juga akan meneruskan harta apapun yang saya temukan saat menjelajahi Great Necropolis. Untuk saat ini, kunci Liga Pertahanan Dao dan minta semua orang fokus untuk berkultivasi dan menjadi lebih kuat. Iya Pak, jawab para Dharma Raja, Jenderal Dewa, dan orang tua lainnya yang berkumpul di kuil Dewa Operasi Surga Dao. Mereka semua berseri-seri dengan gembira saat melihat pilar kekuatan, serta prospek harta yang akan datang. Mustahil untuk mengatakan berapa banyak dari mereka yang akan segera menjadi Kaisar Agung berkat masuknya sumber daya. Lagi pula, salah satu manfaat terbesar bagi mereka yang berlatih kultivasi di jalan kuno menuju dewa adalah mereka bisa mendapatkan keuntungan dari kekuatan dunia dewa. Menjadi Kaisar Agung adalah tugas yang lambat dan menyakitkan sehingga, bagi banyak orang, itu pada dasarnya tidak mungkin. Tetapi dengan kekuatan dari dunia dewa, itu seperti meningkatkan sumber daya seseorang dari kolam kecil menjadi danau yang luas dan akan membuka sejumlah besar potensi. Liga Pertahanan Dao berkembang lebih pesat sekarang dari sebelumnya. Itu terutama berlaku untuk inti utama dari Liga Pertahanan Dao, yang merupakan klan Yang. Berkat benih Dewa Dao yang diberikan Yang Qi kepada mereka beberapa waktu lalu, banyak murid telah menjadi God Mites. Kemudian, dia telah mengasimilasi surga Tusita, yang semakin memajukan kultivasi mereka. Kakak sulung dan kakak kedua sudah sangat dekat untuk menjadi dewa kekacauan, dan permaisuri Jadeval berada di tangga pertama tangga surgawi tanpa kematian. Ayah Yang Qi, Yang Zan, saudara laki-lakinya Yang Yunchong dan Yang Hualong, dan 17 saudara kandungnya dari benua kaya subur yang lama semuanya hampir berada di level yang sama dengan orang-orang tua teratas di Liga. Pada saat yang sama, masuknya kekuatan dunia dewa menyebabkan 71 lingkaran cahaya muncul di belakang klon pembunuh abadi, serta 71 kesengsaraan surgawi. 71 patriark semuanya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak hanya mereka menjadi dewa kekacauan, tetapi mengingat bahwa mereka memiliki konstitusi khusus, mereka puluhan ribu kali lebih kuat daripada pembudidaya rata-rata. Semua ahli di Liga Pertahanan Dao bekerja keras pada kultivasi mereka dan maju dengan pesat. Di semua dunia abadi dalam aliansi, para ahli sedang menyiapkan formasi mantra, meramu pil obat, dan membuat persiapan lainnya. 100 triliun dunia yang membentuk liga itu hampir seperti makhluk hidup yang sangat besar, berdenyut dengan kekuatan hidup dan tumbuh setiap hari. Saat Liga Pertahanan Dao tumbuh lebih kuat, Yang Qi berlari untuk hidupnya. Tawa terbahak-bahak terdengar di belakangnya dan Putri Suci Joyflower saat mereka melaju melewati jalan setapak, melewati tak terhitung keberadaan yang ada di dinding. Semua pesawat itu dipenuhi dengan barang-barang luar biasa, dan bila memungkinkan Yang Qi akan mengambil beberapa dan melemparkannya ke Liga Pertahanan Dao melalui bagan Raja Dunia segudang. Dibandingkan dengan ini, harta karun di kuil Dewa Ionik tidak seperti apa-apa. Namun, tidak peduli bagaimana mereka melarikan diri, tawa itu terus mengikuti mereka. Itu hampir seperti menempel pada mereka seperti lem. Pada titik tertentu, Yang Qi berkata, apa-apaan ini? Kenapa kita tidak bisa kehilangan orang ini?
Rasanya seperti, jika mereka berhenti sejenak, pengejar mereka akan menyusul. Itu adalah sensasi yang menakutkan. Kita harus menemukan tempat untuk menyembunyikan dan mengasimilasi jiwa dewa yang berapi-api itu, kata Putri Suci Joyflower. Kalau begitu mungkin kita akan cukup kuat untuk melawannya. Percaya padaku, tetap bersama, dan kita akan bisa menghadapinya. Yang Qi mendengus dingin. Baiklah, kali ini aku akan mempercayaimu. Tiba-tiba, pusaran muncul di atasnya dan mereka melompat ke dalamnya, menghilang tanpa jejak. Ledakan. Hanya beberapa napas kemudian, ledakan besar mengguncang jalur yang baru saja mereka duduki dan kabut biru turun. Begitu sosok berbaju biru tiba, badai kekuatan menjadi tenang dan lorong menjadi sunyi dan sunyi. Pria itu tampaknya berdenyut dengan misteri kehancuran universal, seolah-olah dia sendiri dapat menjangkau dan meraih alam semesta paralel yang tak terhitung jumlahnya. Untuk menanamkan energi sejati seseorang dengan kekuatan universal, dan setiap gerakan seseorang dengan transformasi banyak alam semesta paralel, adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Kaisar Agung biasa. Apa yang baru saja terjadi? Sosok berbaju biru itu bergumam. Dia jelas semacam bangsawan atau bangsawan, dengan hidung bengkok dan kilatan licik dan kejam di matanya. Dari ekspresi muram di wajahnya, sepertinya dia marah pada beberapa kesalahan perhitungan di pihaknya. Sambil mendengus marah, dia berpikir, keahlianku dalam mengunci jiwa tidak ada bandingannya. Tidak ada seorang pun di bawah langit yang bisa lolos dariku, kecuali mungkin seorang dewa. Bagaimana mungkin Putri Suci Joyflower tiba-tiba menghilang seperti ini? Apakah dia mempelajari beberapa teknik penyembunyian baru? Pikiran saya dapat menembus alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, namun saya tidak dapat merasakan basis kultivasinya dimanapun. Di mana dia? Sialan semuanya, aku sudah mengejar wanita ini begitu lama, hanya untuk membuatnya menghilang sekarang. Meskipun, setidaknya Great Necropolis telah mencapai zaman Dao Abadi. Dao Abadi telah benar-benar jatuh ke dalam penurunan. Sekelompok semut. Saya benar-benar harus keluar dari sini dan menaklukkan banyak surga yang ada. Meskipun, waktu saya mungkin akan lebih baik dihabiskan untuk mendapatkan keilahian di sini di Great Necropolis. Menaklukkan dunia dewa akan jauh lebih berarti. Pada akhirnya aku akan menemukanmu, Putri Suci Joyflower, dan menjadikanmu gadis budakku. Dan begitu aku bosan denganmu, aku akan membunuhmu. Tuan muda berbaju biru tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang bergema di sepanjang jalan, membangkitkan entitas yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan memprovokasi teriakan ketika beberapa dari mereka mati. Ada banyak makhluk kuat di sini, namun pria ini bahkan kuat dibandingkan dengan mereka. Kekuatan yang luar biasa, yang Qi berpikir ketika dia melihat adegan itu diputar di cermin di dalam Myriad Worlds Monarch Chart. Pria muda berbaju biru itu sekuat 150 Kaisar Agung, membuatnya jauh lebih kuat dari siapapun di dunia abadi, atau bahkan zaman purba atau dunia masa depan. Mempertimbangkan bahwa jalan kuno menuju dewa adalah tempat pertemuan bagi orang-orang dari semua dunia dan waktu, pemuda ini bukanlah sesuatu yang langka. Konon, ini adalah pertama kalinya yang Qi melihat seseorang seperti dia, dan saat ini dia tidak tahu apakah terlibat dengannya akan menjadi berkah atau kutukan. Jika orang-orang seperti itu muncul ke dunia abadi, tidak akan ada orang yang mungkin bisa melawan mereka. Biasanya, orang yang memasuki jalan kuno menuju dewa tidak bisa kembali, tapi sekarang setelah Great Necropolis muncul, semuanya berbeda. Itulah sebabnya yang Qi berusaha berhati-hati, dan juga memastikan Liga Pertahanan Dao sekuat mungkin. Jadi ini Bagan Raja Myriad Worlds. Putri Suci Joyflower berkata, saya tidak akan pernah menduga bahwa Anda juga memiliki medali warisan Raja Immortal Slayer. Jadi, Anda benar-benar bisa masuk dan keluar dari Great Necropolis kapanpun Anda mau. Iya, itu seharusnya membuatnya lebih mudah untuk merebut keilahian. Merebut keilahian, kata Yang Qi. Jika kita merebut keilahian apapun, itu akan menjadi milikku. Saya baru saja membantu Anda melarikan diri dari situasi yang sangat berbahaya. Selain itu, Anda mencoba menggunakan vitalitas intisari dari Dewi Utama Yin Netherworld mendalam untuk berkomplot melawan saya. Saya membalas kejahatan dengan kebaikan di sini, dan menempatkan diri saya dalam situasi yang sangat berbahaya. Mengapa saya harus menaruh kepercayaan pada Anda? Saya akui bahwa saya berkomplot melawan Anda, jawabnya. Dan ya, kamu menyelamatkanku dari pendeta junior dari Ancestral Wild Basilica. Untuk itu, saya berhutang terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda, dan juga, dengan tulus ingin bekerja sama dengan Anda. Saya benar-benar perlu menggabungkan vitalitas intisari saya dengan jiwa dewa itu. Itulah satu-satunya cara saya dapat membuat beberapa kemajuan yang signifikan dengan seni energi saya.
Bagaimana kalau kita membagi jiwa itu 60-40 sebelumnya? Kesepakatannya adalah 50-50, tetapi saya akan memberi Anda tambahan 10% sebagai bukti itikat baik. Yang Qi menggelengkan kepalanya. 60-40 bagaimana kalau 90-10? Mempertimbangkan apa yang baru saja Anda lakukan, saya seharusnya membunuh Anda, bukan membantu Anda membuat kemajuan. Selain itu, kami berada di Myriad Worlds Monarch Chart, yang berarti bahwa hidup Anda ada di tangan saya. Itu tawaran saya. Saya mendapatkan 90%, Anda mendapatkan 10%. Bahkan tawaran itu membuatku sangat baik hati. 90-10. Apakah kamu sedang bercanda? Jangan sia-siakan kata-katamu, kata Yang Qi. Ada kebenaran dalam hidup yang harus kamu sadari. Kebenaran-kebenaran apa? Dia bertanya dengan marah. Ketika Anda berdiri di bawah atap rendah, Anda tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Demikian pula, orang bijak tunduk pada keadaan. Atau haruskah saya mengatakan wanita? Dia menggonggong dengan marah. Namun, sesaat kemudian, matanya berkedip seolah dia baru saja memikirkan sesuatu, dan dia tersenyum manis. Bagus, saya setuju. 90-10 itu. Mengingat seberapa kuat Anda telah memenangkan saya. Baik. Itu lebih baik. Ini, ambil dan asimilasi. Yang kita tahu betul bahwa wanita ini penuh dengan kerajinan dan kelicikan. Dia tidak mempercayainya sama sekali, dan tahu bahwa dia mungkin akan menyebabkan masalah di kemudian hari. Tetapi saat ini, mereka berada di Myriad Worlds Monarch Chart, jadi apapun yang dia coba lakukan, dia aman. Dia melemparkan tangannya ke depan dan jiwa dewa yang berapi-api muncul. Segel es di permukaannya sudah mulai mencair, dan jiwa di dalamnya terentang di atas kepalanya seolah-olah sedang berjuang untuk melepaskan diri. Dan dari kemarahan di mata jiwa, jelas ingin membakar Yang Qi dan Putri Suci Joy Flower sampai mati. Namun, yang harus dilakukan Yang Qi hanyalah memanfaatkan kekuatan Myriad Worlds Monarch Chart untuk membuat sejumlah rantai tebal yang memperkuat sihir penangkal dan melakukan upaya apapun untuk melarikan diri tanpa arti. Energi dingin Dewi Yin Ultimate Netherworld yang mendalam. Putri Suci Joy Flower mengulurkan tangan dan mengetuk segel es, mengirimkan energi sejati yang dingin ke dalam jiwa dewa. Pada saat yang sama, sejumlah besar dewa es muncul di daerah itu, semuanya berdenyut dengan kekuatan dewa. Seluruh area menjadi kerajaan es, dipenuhi dengan singgasana es, roh raksasa, dan sejenisnya. Segera, jiwa dewa mulai berkedut dan melolong dengan kesedihan. Mati, itu berteriak. Karena mencemarkan jiwa dewa, kamu akan dikutuk oleh Legiun Dewa. Putri Suci Joy Flower mengabaikan semua itu, dan memfokuskan semua seni energinya pada jiwa dewa. Perlahan tapi pasti, jiwa mulai menyatu dengan energi sejatinya, menciptakan simbol Taiji yang setengah api dan setengah es yang berdenyut dengan dingin dan hangat, menciptakan energi vital yang sulit digambarkan. Sementara itu, Yang Qi menarik napas dalam-dalam, menarik dua jenis energi dewa ke dalam dirinya. Itu langsung menyebabkan energi sejati dan seni energinya sendiri berubah dalam berbagai cara. Dalam sekejap mata, dia mendapatkan kekuatan Kaisar Agung lainnya. Indeks kekuatannya sekarang berada di 37. Luar biasa, peningkatan kekuatan lainnya. Dengan dua jenis kekuatan ini, aku seharusnya bisa melewati tangga pertama di tangga surgawi tanpa kematian. Yang Qi tidak pernah bisa menebak bahwa jiwa dewa dan energi dingin akan memiliki efek yang begitu mengesankan. Ledakan sepertinya bergema di dalam dirinya saat energi sejati menyebabkan segala jenis transformasi. Misalnya, level kekuatan Engine of the One God meningkat. Sistem penilaian daya mulai memberikan laporan. Indeks daya telah mencapai 38, 39, 40. Biasanya berbicara, meningkatkan kekuatan seseorang dengan tingkat seluruh Kaisar Agung bukanlah tugas yang mudah. Bahkan membunuh Kaisar Agung lainnya dan mengasimilasi mereka tidak akan membawa hasil itu. Jika itu masalahnya, Yang Qi bisa saja pergi membunuh Kaisar Agung untuk berkuasa. Namun, hal-hal tidak bekerja seperti itu. Lebih dari seseorang yang ingin mendapatkan 100 pon bisa melakukannya hanya dengan makan 100 pon makanan. Padahal, makan makanan sebanyak itu bisa merugikan. Tetapi kombinasi dari dua jenis energi ini mendorong indeks kekuatannya ke ketinggian yang luar biasa. Meridiannya meluas dan lautan energinya semakin kuat. Dan partikel-partikel di dalam dirinya semakin terhubung erat dengan alam semesta di sekitarnya. Akibatnya, basis kultivasinya maju. Segera, dia melewati indeks kekuatan 80. Itu adalah peningkatan lebih dari 2 kali lipat. Hanya setelah menyerap 50% dia berhenti, meninggalkan 40% untuk diberikan kepada keluarga dan teman.
10% lainnya adalah untuk Putri Suci Joy Flower, yang indeks kekuatannya sendiri sekarang sekitar 60. Sepanjang waktu, dia terus mengawasinya untuk memastikan dia tidak mencoba sesuatu yang lucu. Tentu saja, dari sudut pandangnya, dia tahu bahwa dia mungkin bisa membunuhnya dengan mudah. Oleh karena itu, dia tidak berani melakukan apapun di luar batas. Pada titik tertentu, dia berkata, "Baiklah, jiwa dewa sepenuhnya berasimilasi. Dan saya dapat memberitahu Anda cukup kuat sekarang bahwa saya tidak bisa melawan Anda. Konon, ada simpanan dewa lainnya di Great Metropolis. Jika Anda dapat membantu saya menangani pendeta muda dari Basilika Liar Leluhur, saya tidak keberatan berbagi kekayaan." Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?